Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pendengar Radio Rasil masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan informasi yang hari ini. Kita akan bagi insya Allah terkait dengan topik terkait dengan pengasuhan berbasis konvensi hak anak, khususnya orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Apa ini yang dimaksud dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum? Bila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Yang ini yang perlu kita perhatikan. Yang menjadi tantangan kita hari ini adalah bagaimana menjadi seorang ayah dan seorang bunda yang hebat. Bagaimana ayahanda dan bunda di rumah? Apakah di rumah kita ada anak-anak yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Sebetulnya kuncinya ada pada ayah dan bunda. Untuk mempersiapkan anak yang hebat, itu otomatis kita harus memiliki kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kali ini kita perlu menekankan bagaimana kita menghindarkan agar anak-anak kita tidak menjadi pelaku tindak pidana yang kemudian nanti akan berakhir pada proses pemidanaan. Untuk itu, kita sebagai orang tua yang harus berpengetahuan, coba sekarang ambil gadget kita masing-masing, kita download Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan membaca undang-undang itu, insya Allah setiap ayah dan bunda memiliki pengetahuan yang perlu kita bagi atau perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak kita agar sejak dari awal mereka mengetahui, oh ternyata ya, kalau boleh kita menjadi anak-anak yang hebat dan kalau boleh terhindar dari penerapan undang-undang ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Jangan kita nanti sudah terjadi pada diri anak kita lalu kemudian kita menjadi orang tua yang kelagapan, yang kemudian mencari siapa nih yang penyebab ini semua. Nah, untuk itu kita segera ambil undang-undang itu, baca baik-baik, kalau boleh dari kata per kata, titik, dan kemudian membentuk kalimat. Yang tidak kalah penting itu, ini yang sering orang lupa membaca sebuah peraturan perundangan, khususnya orang tua nih. Kenapa kita harus mendorong orang tua harus memiliki kemampuan untuk membaca sebuah undang-undang? Karena mereka adalah menjadi pendidik pertama dan utama. Kalau polisi atau aparat hukum itu mereka nanti yang akan menerima getahnya atas pengabaian dari ayah ibu. Bagaimana nih supaya anak-anak kita tidak bersentuhan dengan aparat hukum? Yang paling utama dari kita. Untuk itu baca undang-undang ini. Di undang-undang itu ada satu pasal yang sangat penting itu, atau bagian yang penting, yaitu di bagian menimbang. Baca baik-baik apa nih tujuan negara membentuk atau menerbitkan peraturan perundangan yang ditandatangani oleh presiden, yang itu tidak lain berproses dari sebuah diskusi, dialog, musyawarah di DPR, dan akhirnya adalah
lahirlah sebuah undang-undang. Undang itu yang jadi soal Bunda Nuning dan ayahanda dan bunda di rumah, setelah undang-undang itu sudah dipublikasi terutama melalui website seknek.go.id, itu tidak pernah dibaca, tidak perlu disentuh. Apa buktinya? Traffic orang yang mengakses undang-undang tersebut sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dari jumlah penduduk Indonesia atau dari jumlah orang tua yang ada di Indonesia. Kebayang Bunda Nuning, kalau setiap ayah dan ibu sudah membaca undang-undang itu, betapa hebatnya seorang ayah yang dimaksud. Itu undang-undang baru pertama Bunda Nuning. Yang kedua, ini mumpung masih beberapa bulan ke depan undang-undang ini akan diterapkan, tepatnya Bunda Nuning, itu tanggal 2 Januari 2026. Berapa bulan lagi? Ada sebuah undang-undang yang akan diberlakukan untuk menggantikan undang-undang produk dari kolonial. Berarti kita perlu bangga nih. Siapa yang pertama sekali yang perlu mensosialisasikan undang-undang ini kepada anak-anak mereka? Tiada lain adalah ayah dan bunda. Untuk itu coba ambil undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini nanti akan menyusul, ini sedang berproses di DPR Bunda Nuning. Sudah ada daftar isian masalah yang dikumpulkan dari masing-masing kementerian. Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada acaranya juga betul Bunda Nuning. Itu harus ada undang-undang bagaimana menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Itu ada khusus nanti dibuat. Tapi itu semua didasarkan pada undang-undang yang kami sebut sebelumnya, yaitu nomor 11 tahun 2012. Apa isi dari undang-undang nomor 1 tahun 2023 ini? Isi detailnya ibu bapak baca, pelajari, pahami. Kalau tidak dimengerti, dapat kita diskusikan melalui interaksi. Atau kalau mau lebih mantap lagi, supaya kita punya koneksi atau punya hubungan dengan universitas, kita datang ke Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu ada bagian yang akan membantu kita. Kalau tidak ada, kemana lagi? Ke Polsek. Kalau orang di Polsek sudah memegang undang-undang itu atau udah mempelajari. Kalau belum, ini yang menjadi tantangan. Kalau kita tidak mau repot, udah kita baca baik-baik undang-undang itu. Ada sekitar 200 halaman kalau tidak salah ya. Dan saya sudah membuat versi yang khusus untuk ayah ibu kalau mau mempelajarinya. Kalau mau, kalau tidak, pelajari yang ada di Google. Sekarang ketik, ambil gadgetnya, ketik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kalau sudah kita memiliki, kita pelajari baik-baik, kita buat, kita highlight, kita bisa tandain kan warna kuning. Wah, ini kayaknya materi ini akan aku diskusikan dengan anakku nih. Aku akan bagi kepada anakku nih, atau kepada keponakan. Tapi fokus dulu kepada anak kita dulu. Menarik gak Bunda Nuning nih? Sangat perlu tahu banget. Supaya di dalam rumah itu bukan hanya, weh kamu belajar, masak, makan, atau buat PR. Tidak nih, ini materi menarik tuh. Kalau 200 halaman bukan sedikit ya. Pelajari baik-baik nih. Ada khusus yang terkait dengan anak di sana. Jenis-jenis tindak pidana juga ada di sana tuh Bunda Nuning. Dan ada juga undang-undang rujukan yang perlu dibaca lagi. Jadi akhirnya ayah dan bunda menjadi
orang tua yang melek hukum. Jadi bukan hanya melek media, melek hukum. Dan akhirnya anak kita akan semakin respect kepada kita. Oh, hebat ya ayah kita nih. Meskipun sibuk, masih mau menyempatkan berdiskusi dengan kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan ini. Dan Bunda Nuning, ini yang menarik ya. Kalau seseorang sudah mengetahui lalu dia berbuat, itu hukumannya harusnya lebih ditambah. Tapi idealnya terhindar dari perbuatan itu. Iya. Kemudian nih, bagi mereka yang terlanjur, ini juga perlu dibaca nih, terutama banyak orang tua itu kalau anaknya yang jadi korban, dia pingin pelaku tindak pidana, kalau anak itu kalau boleh harus masuk kantor polisi. Untuk itu perlu juga baca baik-baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-undang itu apa sebetulnya isinya, Bu Nuning? Sebetulnya undang-undang ini mengatur anak-anak atau semua pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukum oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum, dia harus ke lembaga pemasyarakatan. Khusus untuk anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, si anak itu tidak lagi ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, Bunda Nuning. Itu istilah kuno tuh. Istilah sekarang lembaga pembinaan khusus anak. Apa poin dari undang-undang ini? Ayah dan bunda akan mengetahui bahwa anak yang nanti sampai ditempatkan ke lembaga pembinaan khusus anak itu pilihan terakhir. Jadi terakhir, sudah tidak ada pilihan lagi, Bunda Nuning. Iya. Itu ada penekanannya. Yang akan sampai ke lembaga pembinaan khusus anak itu anak-anak yang berusia di atas 14 tahun. Jadi 14 tahun ke atas. Jadi di bawah itu enggak? Di bawah itu enggak. Jadi di atas 14 tahun. Jadi 14 tahun sampai di bawah 18 tahun. Setelah itu nanti kalau hukumannya masih ada, pindah. Tapi biasanya nih itu hanya alternatif terakhir. Kemarin saya ketemu dengan seorang komisioner perlindungan anak di daerah. Wah, ini bagaimana? Ada laporan masuk. Ini orang tua korban tetap menuntut pelakunya harus diproses. Nah, ini berarti ada sesuatu yang menjadi tantangan di masyarakat. Masih banyak orang tua yang terus mendorong. Padahal kalau terjadi tindak pidana yang pelakunya anak dan korbannya anak, itu sebetulnya itu anak tersebut adalah korban kekerasan yang nyata. Jadi korban juga. Korban juga. Masya Allah. Korban dari apa? Dari pengabaian. Apa salah satu pengabaian, Bunda Nuning? Orang tua tidak pernah berdiskusi dengan anaknya terkait dengan peraturan perundangan yang ada. Untuk itu, saya akan membebaskan diri saya untuk ambil bagian dalam siaran hari ini, mensosialisasikan. Jadi Radio Rasil juga ambil bagian untuk membebaskan diri supaya tidak akan dituntut nanti. Apa nih, sudah apa yang kamu sampaikan ke orang. Hari ini kita sudah ambil bagian. Bunda Nuning berbagi informasi untuk para orang tua. Bung Ondi udah ambil bagian juga nih untuk supaya tidak ditanya oleh malaikat nih. Kita hari ini ayahanda dan bunda, udah berapa undang-undang yang perlu ibu bapak pelajari, ibu bapak perlu pahami, ibu bapak perlu mengerti, dan yang tidak kalah penting, mereka yang sudah pahami, mengerti, ada dua tugas penting yang
perlu kita lakukan supaya kita sebagai pendidik pertama dan utama itu tidak begitu saja menangani anak kita. Apa yang pertama, Bunda Nuning? Yaitu mensosialisasikan. Jadi sosialisasi dengan anak kita. Ini bagi, tolong baca ini ya. Lalu kemudian, ayah, bun, apa nih maksudnya ini? Wah, ini berarti tugas kita yang kedua. Apa Bunda Nuning? Mengedukasi. Jadi, ayo nak, kita diskusikan bersama-sama hal apa nih yang perlu kita hindarkan agar kita tidak masuk menjadi individu yang melanggar peraturan perundangan ini. Apa aja itu, Bunda? Wah, ini coba kita ambil undang-undang ini. Bukannya pasal ini menarik ya kita diskusikan, tapi kita tidak mengerti apa maksudnya. Ayahanda dan Bunda, undang-undang, isi dari setiap pasal yang ada di undang-undang itu sebetulnya sudah dibuat sesederhana mungkin dan sudah dibuat mudah dimengerti oleh siapa saja. Ada tuh yang baru lahir saja itu harusnya sudah mengerti ada undang-undang ini. Bagaimana dengan kita? Kita harus pahami, baca. Dan kemudian kalau ini yang jadi peluang untuk kita harus mengupayakan. Kalau dari hasil sosialisasi dan edukasi dan kemudian ada tanggapan dari anak-anak kita dan itu yang kemudian memunculkan kegalauan, nah, berarti kita bertanya, benar juga nih kata anak kita nih. Berarti ada hal yang perlu kita coba klarifikasi atau perlu kita ubah apa yang diatur di undang-undang ini. Apakah kita punya ruang? Wah, punya ruang. Kemana? Kalau selevel undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Berarti kita bisa beracara di Mahkamah Konstitusi. Bisa. Siapa saja yang bisa. Ayah dan ibu bisa. Dapat melakukannya. Kita tidak boleh kalah dengan seorang ayah di Surabaya berprofesi sebagai tukang parkir. Tapi pada saat dia mengurus akte kelahiran oleh Dukcapil, Pak, Bapak terlambat setahun, Bapak harus ke pengadilan. Wah, si ayah ini dia mungkin banyak baca gadget. Wah, tanya, atas dasar apa ini saya harus ke pengadilan? Oh, Bapak ini belum tahu ya, ada undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang terlambat setahun mengurus akte kelahiran harus ke pengadilan. Si ayah itu berpikir, wah, bagaimana ya kalau setiap ayah dan ibu di seluruh Indonesia terlambat ngurus akte kelahiran? Betapa ribetnya, repotnya pengadilan untuk memutuskan perkara ini. Akhirnya beliau buka gadget, kemudian tanya-tanya ke gadget, bagaimana nih caranya untuk mengkoreksi. Dapatlah jawaban dia, harus ke Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang terjadi, Bunda Nuning? Oleh Mahkamah Konstitusi, ayat yang memerintahkan itu yang terlambat setahun dicoret. Gara-gara bapak ini, tukang yang berprofesi sebagai tukang parkir nih. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi meminta pembuat undang-undang harus membuat undang-undang baru. Lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Wah, betapa hebat ya tukang parkir itu. Bisa mengubah undang-undang pertanyaannya lewatnya. Ibu bapak profesinya mungkin melebihi tukang parkir ya. Begitu juga pendidikannya. Aduh, itu bisa kita lakukan terhadap 3 undang-undang ini. Yang sekarang undang-undang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jaksa dan hakim yang sudah mengajukan judicial review. Karena mereka khawatir juga nih kalau tidak mampu melaksanakan
undang-undang ini. Bagaimana dengan ayah dan ibu di rumah? Pasti, wah kayaknya nih akan sulit nih, terutama para keluarga-keluarga korban yang menuntut pokoknya kalau pelaku tidak ditangani oleh polisi, jaksa, hakim, kami kan terus. Itu sebetulnya ada di undang-undang itu. Kalau kita tidak terima, ya ngadunya bukan ke polisi, bukan ke jaksa, bukan ke pengadilan. Mereka itu hanyalah pelaksana undang-undang. Yang mampu merubah, negara sudah buat Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, ayahanda dan bunda sebagai orang tua yang perlu menghindarkan jangan sampai anaknya menjadi pelaku tindak pidana, harus tuh baca undang-undang itu. Bagaimana kalau anak kita sudah menjadi pelaku tindak pidana dan kemudian karena proses di lapangan sangat alot, keluarga korban tidak mau restoratif justice, lalu kemudian tidak mau diversi, harus mau ke proses ke polisi, ke kejaksaan dan ke pengadilan, dan akhirnya anak itu harus diputuskan oleh hakim, ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Meskipun ada dua kemungkinan Bunda Nuneng putusannya itu. Putusan pertama oleh hakim, kemungkinan si anak dikembalikan ke orang tuanya. Jadi pembinaannya kepada orang tua. Yang jadi soal Bunda Nuning di lapangan diketemukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, semua orang tuanya angkat tangan. Ya kita bisa lihat kasus seperti yang dihadapi oleh Gubernur Jawa Barat. Tuh banyak tuh. Padahal belum anak berkonflik dengan hukum, mereka masih dalam status anak dengan perilaku sosial menyimpang. Belum sampai ke sana. Itu banyak orang tua yang kemudian, Pak Gubernur, jemput nih anak ini. Akhirnya ada pro dan kontra. Akhirnya Gubernur karena ingin menutupi pengabaian orang-orang tua ini, akhirnya beliau ambil keputusan. Tapi belakangan beliau sudah mulai mengupayakan yang terbaik, persiapkan nih orang tuanya. Nah, materi hari ini adalah tadi kita persiapkan orang tua yang hebat. Kasus nih banyak Bunda Nuning, ayahanda dan bunda itu saat anak diputuskan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, ada anak-anak yang tidak dikunjungi oleh orang tuanya. Wah, ini udah diabaikan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Saat dia berproses tidak dikunjungi. Itu rasanya, padahal masih ada ayah dan ibunya. Tapi yang jadi soal, ayah dan ibunya tidak mengakui. Kita anggaplah ayah dan ibu sudah tidak ada. Bagaimana dengan yang mendapat status kakek, nenek, paman, bibi atas kehadiran anak ini? Mereka punya kewajiban gak Bunda Nuning? Punya tanggung jawab tidak? Kan udah punya dapat status sebagai kakek karena kehadiran cucu ini. Pada saat cucu ini menjadi pelaku yang berhadapan dengan hukum, mereka tidak hadir. Wah, berarti coba bayangkan tuh. Betapa sudah tertimpa tangga, kena batu bata lagi. Wah, ini yang perlu. Di lapangan banyak kasus seperti itu. Ini misalnya kakek nenek, paman, bibi sudah tidak peduli lagi. Ada lagi yang bertanggung jawab Bunda Nuning. Siapa Bunda Nuning? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Itu mereka itu harus boro-boro datang ke anak itu. Halo nak, beta tinggal di lembaga pembinaan kesehatan lembaga pembinaan khusus anak.
Bagaimana menurut kamu? Apa ini yang harus dilakukan Pak RT, Pak RW nanti setelah kamu keluar nak? Tidak ada itu. Coba bayangkan kalau tanggung jawab itu benar-benar mereka perankan, ini insya Allah anak-anak yang akan keluar dari lembaga pemasyarakatan itu setelah mereka terima, wah selamat datang. Harusnya ada penyambutan, ada syukuran. Selamatlah kamu sudah kembali menjadi manusia yang bebas, dan kami berharap kamu mendapatkan sebuah pembelajaran di sana sehingga menjadi individu yang baru lagi. Wah, kebayang nggak Bunda Nuning? Iya. Kalau dia diterima, rata-rata anak-anak yang keluar itu banyak yang tertolak, terdiskriminasi, terstigma. Ini kebayang enggak? Orang-orang ini ada di samping kita. Dan paling akhir nih, mereka yang mendapat status sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang menjadi benteng untuk menjaga nilai-nilai, norma-norma di sosial. Pernahkah mereka berkunjung ke lembaga pemasyarakatan anak atau lembaga pembinaan khusus anak? Adik-adik, apa kabar hari ini? Sudah makan belum? Sudah bersekolah belum? Bagaimana dengan kesehatannya? Bagaimana kejiwaannya? Bagaimana keterampilannya? Apakah kamu sudah siap untuk asimilasi? Wah, itu baru pertanyaan tuh Bunda Nuning. Kan anak-anak itu 6 bulan mau lepas itu dia akan ada asimilasi, akan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Ini sebelum dia mau melakukan asimilasi, datang nih tokoh-tokoh masyarakat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ini ayahanda dan bunda, materi tentang pengasuhan berbasis hak anak, khususnya menghindarkan atau pada saat anak kita sudah berproses sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian kita sebut sebagai anak berkonflik dengan hukum, itu menjadi individu baru. Apakah ini hanya kita serahkan kepada pemerintah? Pemerintah kan umurnya pendek-pendek, 5 tahun ganti. Itu kalau ada atensi dari gubernur, dari bupati, dari wali kota, atau dari presiden. Kita bayangkanlah, mereka itu tidak punya atensi. Satu-satu yang akan menerima anak itu tiada lain ayah dan bunda. Kalau kita tidak punya pengetahuan terkait dengan peraturan perundangan ini, akhirnya kita tidak akan punya basis dasar untuk menangani. Untuk itu, ayo kita baca baik-baik peraturan perundangan yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana? Apakah hanya kita nih yang akan mau mempelajari ini? Lembaga-lembaga mana yang perlu kita juga menjadi tempat untuk berkonsultasi? Ini menarik, benar Nuning? Kita perlu coba menghindarkan anak kita jangan sampai menjadi pelaku tindak pidana. Itu kuncinya ada pada bagaimana ayah dan bunda memiliki pengetahuan tentang pengasuhan yang berbasis pada konvensi hak anak. Untuk itu, kemana kita akan bertanya? Ke Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Di mana saja Puspaga itu? Puspaga hari ini masih terbatas di kabupaten kota yang sudah mendapatkan status sebagai kabupaten kota layak anak. Puspaga itu memiliki peran, dia akan melakukan diseminasi melalui sosialisasi, edukasi tentang parenting. Salah satu materi parenting bukan hanya anak-anak yang biasa saja,
cara kasih makan, cara kasih minum, terus bagaimana berbicara dengan anak. Tidak cukup itu, tapi salah satu materinya terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Lalu kemudian kita konsul nih. Selain sosialisasi, mereka punya psikolog. Nah, kita bisa tanya-tanya nih, Bu, Pak, anak saya ini bermasalah. Bagaimana nih supaya anak saya ini dapat terhindar menjadi pelaku tindak pidana? Nah, dari situ akan berbicara. Lalu kemudian yang menjadi tantangan lagi nih Bunda Nuning, terutama ini kalau kita fokus ke anak-anak pelaku ya, bagaimana dengan anak-anak korban? Anak korban atau saksi tindak pidana yang salah satunya pelakunya anak. Bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Untuk keluarga korban perlu membaca 2 aturan. Yang pertama, kalau misalnya anak kita itu jadi korban tindak pidana kekerasan seksual, pelakunya orang dewasa. Ini kalau pelaku orang dewasa nih. Kalau pelaku orang dewasa, kita baca peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana. Apa itu? Memastikan pelakunya itu dikebiri. Itu kita bisa tuntut tuh. Masya Allah. Kebiri, tidak ada ini. Sekarang banyak kasus tuh anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh orang dewasa, apalagi ayahnya jadi pelaku, jadi tidak diproses. Itu yang kasihan, korban akan menjadi korban seumur hidupnya. Kecuali kalau dia memaafkan si pelaku dengan cara dia direhabilitasi. Nih, ada di sana, dikebiri, kemudian dipasang gelang elektronik. Mau kemana nih mantan pelaku ini setelah 6 bulan dia keluar dari penjara, itu akan dipasang itu, lalu dia lepas, dia mau kemana saja ketahuan oleh Kominfo. Dilacak nih. Kalau di Kominfo sudah ada alat deteksi, seperti di restoran. Saya kemarin di Blok M itu, kita pesan makan Bunda Nuning, dikasih kayak apa itu, elektronik kecil. Kalau udah matang langsung bunyi-bunyi. Bisa juga tuh. Jadi kelacak tuh si pelaku. Kalau Kominfonya pro anak. Lalu yang ketiga Bunda Nuning, si pelaku itu mantan pelaku, fotonya laksana calon gubernur, calon bupati, di posternya itu besar-besar dipajang. Kerjasama Kominfo bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu tuh. Lalu yang tidak kalah penting, si pelaku atau mantan pelaku itu harus direhabilitasi agar dia tidak jadi pelaku berulang. Nah, ini hak dari keluarga korban. Tolong baca itu. Jadi keluarga korban baca baik-baik. Yang kedua, peraturan Presiden nomor 75 tahun 2020 tentang hak-hak anak korban atau saksi tindak pidana. Tindak pidana Bunda Nuning. Nah, salah satunya tindak pidana seksual atau itu banyak haknya. Antara lain, kalau misalnya identitas si korban ini terpublikasi ke media, si keluarga melalui LPSK atau tim yang akan melaksanakan putusan dalam peraturan Presiden ini dapat meminta identitas anak ini diganti dengan nama lain.
tadinya misalnya nama A, si keluarga korban dapat meminta berubah menjadi B dengan akte yang baru otomatis, bukan akte yang coret. Itu harus tuh dimintakan. Ayo keluarga korban. Kenapa begitu? Karena jangan sampai aib si anak ini terbongkar lagi pada saat dewasa. Ini hasil identifikasi dari tim kami bahwa Ananda dulunya jadi korban kekerasan seksual ya. Wah, bagaimana tuh bayangannya? Tidak dapat dibayangkan ya. Untuk itu punya hak mengganti identitas. Yang kedua, misalnya keluarga ini ditolak oleh komunitas di mana dia tinggal hari ini. Itu dia dapat meminta perumahan baru di lingkungan yang baru. Yang benar nih. Mintanya kepada negara dong. Berarti bupati, wali kota, gubernur. Melalui LPSK. LPSK itu ada di Jalan Pasar Rebo tuh. Saya yang pernah ke sana. Datang ke sana tuh. Punya hak tuh. Jalan Raya Bogor ya. Jalan Raya Bogor. Tanya tuh. Tapi hari ini mereka sedang efisiensi. Itu tantangan ya. Pak, bagaimana kami minta rumah baru nih? Kami ditolak dari, maaf, kami sedang efisiensi. Itu tantangan ya. Ke depan juga harus perlu dipikirkan tuh keluarga korban. Apalagi yang dapat diminta oleh keluarga korban? Keamanan. Bisa mengajukan ke kepolisian. Pak polisi, kami ini diancam oleh keluarga pelaku. Boleh tuh, minta. Dapat. Bukan hanya korban, keluarga korban dapat meminta. Ini semua ayahanda dan bunda sudah ada peraturannya. Angkat tangan yang tidak terlihat ya. Angkat tangan yang baru tahu ada peraturan ini, baru hari ini. Padahal udah dari 2020. Berarti sudah berapa tahun Bunda Ning? 5 tahun. 5 tahun. Nah, sekarang diperjelas apakah gerangan peraturannya? Itu peraturan tadi. Perpres nomor 75 tahun 2020. Ada Perpres lagi yang terakhir nih. Terutama nih anak-anak yang jadi korban kekerasan seksual. Itu ada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024. Baru berapa hari nih? Setahun aja belum. Belum setahun nih. Baca di sana. Di sana ada namanya UPTD PPA. UPTD PPA itu sudah hampir seluruh kabupaten, kota, provinsi sudah memilikinya. Tinggal Bapak Ibu mencari di Google. Itu sudah ada di Google. Cari UPTD PPA. Apa saja hak-hak korban di sana. Nanti si korban akan diterima laporannya, kemudian akan di assessment atau akan dikaji. Hasil kajiannya itu, kalau korban diidentifikasi dengan tenaga medis, perlu penanganan medis, itu segera dapat diberikan oleh layanan tenaga medis. Kemudian hasil dari identifikasi melalui manajemen kasus bahwa korban atau saksi itu perlu mendapatkan rehabilitasi sosial. Dia direhab sosial oleh dinas sosial, oleh tenaga sosial. Lalu yang kemudian, misalnya dia sudah sehat kembali, dia perlu dipulangkan. Ada proses pemulangan. Pada saat proses pemulangan itu otomatis harus diawali dengan persiapan reintegrasi. Bagaimana nih? Apakah tadi ayah ibunya, keluarganya, tetangganya, lalu masyarakat, tokoh budaya di sana, sekolah, lalu siapa saja akan siap menerima anak ini untuk menyatu kembali. Sebelumnya dia jadi korban,
karena pengabaian kita juga. Anak itu menjadi korban, Bunda Nuning, dia juga pengabaian. Karena kita abai, tidak memperhatikan, tidak memberi informasi yang sejelas-jelasnya, lalu akhirnya dia menjadi korban. Itu karena kelalaian kita. Nah, ini sekarang oleh tim dari Dinas Sosial mempersiapkan masyarakatnya ini. Salah satunya kesadaran agar jangan sampai anak ini jadi korban ulang. Tapi yang tidak kalah penting adalah karena ada kejadian yang mengakibatkan korban ini menderita, kan terbuka aib masyarakat, toh? Itu kemudian oleh pekerja sosial mengingatkan, Pak, ini sudah membuka aib kita, jangan sampai terbuka lagi. Terimalah anak ini dengan apa adanya. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah, pelaku memang sudah dihukum misalnya, tapi korban, rasa keadilan korban itu salah satunya saat dia di sekolah, dia diterima, dia tidak mengalami stigma lagi. Dia diperhatikan, dijaga. Lalu setiap warga sekolah tidak ada lagi yang membuli dia karena dia menjadi korban. Sekarang ini Bunda Nuning, ada ini anak yang sudah hamil lalu sudah melahirkan, itu sekolah ada yang tidak mau menerima. Ada sekolah juga mau. Ini perlu ke depan kita harus pastikan jangan sampai anak-anak mengalami stigmatisasi. Itu semua sangat ditentukan dari awal. Siapa Bunda Nuning? Orang tua yang memiliki pengetahuan pengasuhan berbasis konvensi HANA, khususnya yang kita bahas hari ini terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian, semoga ada yang mau bertanya. Iya, yang jelas ikhwan akhwat, bahwa menjadi orang tua harus melek hukum, dan bukan cuma tahu tentang hukumnya saja, tapi diskusikan dengan anak-anak. Nah, kayaknya aduh masih terlalu kecil, tapi ternyata perlu banget ya. Sangat penting. Oke, ini ada satu pertanyaan, tidak ada namanya. Berat mana efek hukum bagi keluarga yang anaknya jadi korban atau yang anaknya jadi pelaku? Karena stigmanya setelah dewasa nanti sama-sama sulit ya. Terima kasih informasinya. Iya. Terima kasih atas pertanyaan cerdas ini. Sebetulnya kita berharap terhindar dari itu semua. Kuncinya di penguasaan terkait dengan peraturan perundangan. Kalau kita sudah mengetahui, tidak ada sebetulnya yang diuntungkan kalau itu sudah terjadi. Berharap itu tidak terjadi. Bagaimana supaya tidak terjadi? Kita harus baca baik-baik peraturan perundangan ini. Sudah cukup baca, tapi kita pelajari, kita pahami, kita diskusikan dengan anak. Akhirnya anak kita sudah memiliki pengetahuan yang banyak. Di usia berapa nih? Benar juga tuh pertanyaan tadi Bunda Nuning ya. Yang awal sebelum ada pertanyaan dari pendengar, adalah momen yang paling tinggi itu di usia 0 sampai 4 tahun. Di sana 50% kecerdasan anak itu terbentuk. Apakah dia udah mengerti? Kita cerita aja, cerita. Jangan menganggap masih terlalu kecil. Pasti dia tahu tuh. Iya. Kemudian usia 5 sampai 8 tahun itu 30%. Jadi totalnya Bunda Nuning 0 sampai 8 tahun itu 80%. Siapa narasumber yang paling utama? Ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda. Yang selebihnya itu 9 sampai 18 tahun, berarti dia sudah kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Itu di luar. Karena dia sudah dapat pengetahuan dari ayah dan bunda, itu dia modalnya sudah ada. Modalnya sudah ada. Tinggal di sekolah ada yang mengingatkan kembali, anak-anakku sebagai anak yang hebat, kalau boleh jangan sampai menjadi pelaku
kekerasan pada temannya, jangan sampai menghina, jangan sampai melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Itu, oh, apa ya? Perasaan saya pernah dengar ini, ibuku. Sekarang dia sudah dapat dari kepala sekolah penjelasan itu, tanya lagi, ibu, kata kepala sekolah kita harus, ingat nggak dulu Bunda pernah bercerita. Itu Akhirnya pentingnya diskusi, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi itu peraturan perundangan. Wah, gampang sekarang di Google. Kita tanya sama AI, dia bisa jawab, tapi kadang-kadang AI suka menyesatkan kita kalau kita tidak punya basic terhadap apa yang kita tanyakan. Jangan sampai kita ngambang atau kita jadikan itu sumber utama, ternyata rujukannya salah. Untuk itu kalau ke AI selalu, ini apakah referensinya sudah tepat belum nih? Validasinya seperti apa? Akhirnya dia cari itu Bunda Nung. Jadi dia asal-asal tadi ngirim aja ini kamu berbohong ya. Coba validasi. Akhirnya dia akan, itu berarti kuncinya ada di usernya. Gitu Bunda Nuni. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Inta ya. Bagaimana membantu anak yang sudah kembali pada lingkungan kita, jangan sampai ada stigma mantan pelaku tindak pidana anak-anak ini, karena kan kita ingin tumbuh lebih baik, tapi kalau stigmanya dia adalah pelaku, orang nolak. Kalau sebagai tetangga, kami harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda, baik sebagai ibu atau maupun sebagai tetangga. Terima anak itu apa adanya, dan kemudian dia selalu diajak berbicara atau bercerita. Terutama, boleh nggak kamu share apa saja yang kamu dapatkan di sana? Wah, dia dengan penuh antusias. Wah, kami di sana setiap sore ada jam pengajian. Habis ngaji kami bermain musik. Terus sebelum itu kami diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama agar kami bisa lulus tepat waktu. Tapi yang tidak kalah penting, bakat kami dioptimalkan. Ini karya aku. Jadi kalau atau kita tanya, apa karya kamu? Bisa nggak tunjukkan sama tante sama om? Oh ini. Itu yang kemudian tante dan om yang mendengarkan ini bisa share ke, wah ternyata kamu hebat. Tapi sebetulnya apa yang kamu dapat pelajari dari sana? Sesungguhnya adalah saya meminta maaf dan saya memaafkan orang-orang yang akhirnya membuat saya seperti ini. Itu juga penting. Orang yang membuat dia seperti itu tanpa kesadaran berarti orang terdekat dong. Orang terdekat, ayah dan ibu yang melakukan pengabaian. Mereka itu sudah dia maafkan. Tapi yang tidak kalah penting, dia meminta maaf kepada korban. Karena gara-gara dia, akhirnya dia menjadi terstigma, tapi dia sudah hampir bebas untuk itu. Kalau dia ini jadi pelaku seperti itu, benar nih, menerima. Dan tidak kalah penting nih, memberikan kepercayaan kepada anak-anak seperti ini 100%. Insya Allah di lembaga pembinaan khusus anak itu mereka mendapat wali. Wali itu selalu meyakinkan mereka, kamu harus percaya pada kemampuan dirimu. Yang mampu menilai dirimu hanya diri kamu dan yang menciptakan kamu. Jadi kalau ada omongan dari orang lain atau siapa saja, itu menjadi dasar kamu untuk mengecek apakah iya seperti itu diriku. Kalau tidak, berarti kamu harus tampilkan hal-hal yang positif pada dirimu. Jadi karya kan banyak ya dari mereka di lembaga pembinaan khusus anak itu. Selain mereka tuntas untuk bersekolah, juga mereka diberi kesempatan untuk berkarya. Tunjukkanlah, misalnya berpuisi,
atau main musik pada saat 17 Agustus, kita beri kesempatan dia untuk tampil, atau di musola, di masjid ada kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau seperti hari ini Muharram. Beri dia kesempatan. Beri dia kesempatan. Apalagi beberapa waktu yang akan datang kita akan memperingati Maulid Nabi. Beri dia kesempatan untuk, karena di sana mereka ngaji, mereka sholat tepat waktu. Tinggal di sini. Tugas orang dewasa di sekitar anak ada 2. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Tugas anak cuma 1. Lupa. Untuk itu setiap anak kapanpun, dimanapun dia itu, tugasnya hanya lupa saja. Tugas orang dewasa sudah dinyatakan di surat Wal Asr, demi waktu semua orang itu merugi kecuali orang yang beriman dan orang yang selalu memberi peringatan dalam rangka kebaikan dan kesabaran. Iya. Coba waktu kita 2-3 jam ya. Ini sudah di penghujung. Mungkin yang terakhir ini terkait dengan kalau pelaku kejahatan seksual harus dikebiri. Saya belum pernah dengar tuh informasinya, sudah banyak yang melakukan kejahatan itu, tapi berita dikebirinya nggak pernah terdengar. Menarik pertanyaannya. Dasar penerapan Undang-Undang Kebiri ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas salah satu pasal di Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi kalau hari ini belum ada yang dikebiri, kita coba ukur jatah dari pemberlakuan undang itu kan 2016. Hari ini berarti hampir 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Rata-rata yang dipenjara itu kalau tindak pidana kekerasan seksual itu 15 tahun minimal, maksimal atau selebihnya. Ada satu pelaku yang sudah dituntut tuh di salah satu kabupaten kota di salah satu daerah provinsi. Saya tidak akan sebut, coba cari itu ada. Pelaksanaannya nanti 6 bulan setelah 6 bulan sebelum si narapidana ini bebas dari penjara, dia akan dikebiri. Yang menarik, pada saat proses pengkebirian ini ada satu lembaga profesi menolak, tidak mau melakukannya. Itu ada, coba searching di Google tuh ada lembaga profesi yang menolak itu. Terlalu berat mungkin bagi mereka. Mungkin ya karena mau dikebiri. Lalu yang kita sudah di penghujung. Itu sudah ada itu. Untuk itu saya ingat baca Perpres nomor 75 tahun 2020. Itu sudah ada. Hari ini Ibu udah dapat informasi itu, baca Bu, pahami Bu, sosialisasikan kalau boleh. Ya, closing statement di bahasan kita kali ini. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda yang hari ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk berbagi informasi agar kita lebih siap menjadi pendidik pertama dan utama untuk anak-anak kita. Kita harus memiliki pengetahuan tentang pengasuhan berbasis konvensi hak anak, khususnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau di KHA itu ada di pasal 40. Kalau untuk rehabilitasi korban dan bagaimana kita memperlakukan si pelaku untuk bertindak kepada pelaku itu ada di pasal 37. Tidak boleh merendahkan martabat si anak itu. Karena dia punya ruang untuk diperbaiki lagi. Lalu kemudian untuk anak-anak yang menjadi korban dari tindakan si anak tersebut ada di pasal 39. Dan bagaimana proses untuk menangani si pelaku itu supaya dia benar-benar ditegakkan, itu ada di pasal
40. Untuk melaksanakan pasal 40 Konvensi Anak itu, Bunda Nuning, terbitlah 3 undang-undang. Undang-undang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi bagaimana anak berproses di peradilan, ada di sana. Kuncinya terkait dengan undang-undang itu, ke kantor polisi itu alternatif terakhir. Yang utama siapa? Masyarakat. Berarti masyarakat korban dan masyarakat pelaku. Itu harus kuat mereka. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diperlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kita memohon kepada Allah, semoga kita selalu diberikan cahaya yang hari ini sudah lembut, semakin lembut lagi. Amin. Untuk menangani anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.